Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Hari ini hari Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Pelajaran kita yaitu Al-Quran Hadis. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk materi kita hari ini yaitu masih pelajaran 1 surah Al-Alaq. Yang mana minggu kemarin sudah Bunda jelaskan hanya sebagian dan melafalkan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya di rumah ya. Untuk hari ini silahkan dibuka buku paketnya pada halaman 5. Nah, selanjutnya bagian B yaitu menerjemahkan surah Al-Alaq. Untuk menerjemahkan surah Al-Alaq ini diperlukan kecermatan dan ketelitian untuk memahami arti perkata. Nah, kita semua pasti bisa menerjemahkan surah Al-Alaq ini dengan baik dan benar. Jadi, anak-anak bisa membaca dan perhatikan dengan baik-baik arti perkata dan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, sebagaimana yang ada di halaman 5 ya. Akan Bunda bacakan hanya sebagian untuk kata-kata dan artinya. Ya, dimulai dari kata iqra yang artinya bacalah. Kemudian bismi rabbika dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaqa yang menciptakan, wa rabbuka dan Tuhanmu. Al-akram yang maha mulia. Alladzi 'allama yang dia mengajar, bil qalam dengan kalam. Ma lam ya'lam apa yang tidak dia ketahui. Untuk selanjutnya silakan anak-anak Bunda melanjutkan bacaan tadi ya, sesuai kata-kata dan sesuai artinya. Ya, kemudian sama pada halaman 6 sampai terakhir waqtarib dan dekatkanlah ya. Silakan anak-anak Bunda membaca sendiri pada buku kalian. Dan di bawahnya sudah terdapat arti pada ayat 1 sampai ayat 19 ya. Ya, untuk selanjutnya silakan buka pada halaman 7 yang bagian C, memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini terdiri atas 19 ayat dan merupakan surah yang ke-96 di dalam Al-Quran. Jadi perlu diingat ya nak ya. Surah Al-Alaq ini merupakan surah yang ke-96 di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Alaq ini juga termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Dan nama surah Al-Alaq ini diambil dari kata Al-Alaq pada ayat kedua yang artinya segumpal darah. Surah Al-Alaq ini juga disebut dengan Iqra. Ya. Nah, ayat tersebut turun pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat atau menyendiri di Gua Hiro yang berada di atas Jabal Nur.
Jadi surah Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya bisa dibuka pada halaman 8. Ayat 1 sampai ayat 5, surah Al-Alaq ini mengandung perintah Allah kepada kita untuk membaca dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa atas segala ciptaannya, dan juga menambah keimanan serta rasa syukur kita kepada Allah. Dan Allah juga menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari segumpal darah, yang pada dasarnya manusia tidak mengerti apa-apa hingga Allah mengajarkan hal-hal yang tidak diketahuinya dengan perantaraan kalam. Ya. Nah, bisa dilihat di sini pada gambar 1.1, yaitu dengan seiringnya kemajuan ilmu teknologi. Nah, di sini dengan mengamati dan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bisa kita lihat seperti bintang melalui alat yang bisa disebut dengan teropong. Jadi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mengetahui dan melihat macam-macam tanda-tanda kebesaran Allah. Selanjutnya pada halaman 9 bisa dibaca di sini secara ringkas isi pokok kandungan Al-Qur'an surah Al-Alaq itu antara lain, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk membaca tanda-tanda kebesarannya dan menuntut ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asal mula penciptaan manusia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalam atau bisa disebut dengan baca tulis sebagai alat untuk mendapatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan kemurahannya, keagungannya dan kemahatauannya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita manusia apa yang belum diketahui. Yang terakhir, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang telah melampaui batas dan menghalangi orang lain untuk beribadah serta berbuat baik berupa neraka. Bahkan mereka akan ditarik ubun-ubunnya. Jadi bisa diketahui ya nak ya, bahwa isi kandungan surah Al-Alaq ini antara lain yaitu perintah untuk membaca tanda-tanda kebesarannya, menuntut ilmu, dan ancaman neraka bagi orang yang telah melampaui batas dan menghalangi orang lain untuk beribadah. Ya, sekilas penjelasan dari Bunda. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari Bunda ini bisa dipahami dan dimengerti. Untuk selanjutnya, tugas hari ini silakan anak-anak Bunda membuka bukunya pada halaman 9 pada kegiatan siswa 2. Di situ lengkapilah ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq berikut dengan lafal yang ada di sebelah kiri. Jadi nanti dibuatkan kolom seperti ini juga ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Diisi titik-titiknya dengan kata pelengkap di sebelahnya. Ya, pada halaman 9 dan halaman 10. Ya, 1 sampai 5. Dan selanjutnya silakan dibuka pada halaman 11 dan halaman 12. Ya. Penilaian akhir bab. Nah, yang pilihan gandanya saja. Ya. Tulis di buku tulis langsung jawaban, ya. Mungkin penjelasan Bunda cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf, dan Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.